adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia Saudaraku terkasih, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 6 Februari 2022, hari Minggu biasa kelima. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua buah perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya yang telah turun dan sedang membasuh jala. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yakni perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahu itu sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah melakukannya, mereka menangkap ikan dalam jumlah besar, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantu. Maka itu mereka datang lalu mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa." Sebab Simon dan teman-temannya takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang kau akan menjala manusia." Sesudah menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, seorang ahli dalam bidangnya tentu tidak mudah untuk menerima pendapat orang yang baru datang. Namun dalam cerita ini ada sebuah yang unik. Apa? Yesus dan Simon. Simon itu juragan ikan. Dia nelayan yang tahu ilmu perbintangan. Kapan dan di mana ikan berkumpul. Dan itu sudah menjadi pekerjaan rutin. Dan lalu datanglah Yesus yang tukang kayu. Dan Yesus minta kepada Simon untuk melempar jala di tempat yang lebih dalam. Maka di sana terjadi dialog. Apakah dialog itu melahirkan sebuah kesombongan, tanda petik dari Petrus, tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah bahwa Petrus menerangkan kepada Yesus bahwa sudah semalaman mencari ikan tapi tidak dapat. Namun satu hal yang kita perlu belajar dari Simon Petrus adalah, karena engkau yang mengatakannya, maka akan kulakukan. Itu iman. Dan benar,
Iman Simon melahirkan hal yang luar biasa. Ikan yang tidak ada awalnya itu sekarang berkerubut di jalannya. Bahkan hampir koyak. Maka kemudian Yesus melihat bagaimana reaksi. Petrus datang, mohon ampun. Itulah kerendahan hati. Jadi pertama kita belajar dari Petrus untuk iman, yang kedua rendah hati. Dan yang ketiga, Yesus begitu mudah mengatakan, nanti kamu akan jadi penjala manusia, maka jangan takut. Percaya adalah kekuatan. Tuhan senantiasa menuntun dan membimbing. Dan itu benar yang dialami oleh para murid. Sampai hari ini kita pun juga mengalami yang sama. Kita percaya dan belajar rendah hati. Melihat Allah lebih besar dari kita. Kita ini bukan siapa-siapa. Maka tebarkanlah jala. Dan cara Yesus mengajar kita adalah sebelum melakukan apa-apa, berdoa dulu. Minta berkat dari Tuhan. Agar pekerjaan kita diberkati. Juga kita harus merefleksi diri. Agar kita tidak angkuh dan tidak sombong. Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Itulah cerita, refleksi yang kita dengarkan melalui Injil Lukas pada hari ini, bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Karena itu kita perlu mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, meresapkannya, melaksanakannya dalam hidup sehari-hari sehingga hati kita menjadi tenang dan senang. Akibatnya apa? Karena kita hidupnya baik, orang-orang pun juga ingin ikut merasakan ketenangan kita, kegembiraan kita, kebaikan kita. Dan kita bekerja tanpa upah. Tapi upahnya apa? Berkat yang Tuhan berikan luar biasa. Yang kadang-kadang hanya terperangah, terpesona dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau kita tidak percaya, tidak akan jadi apa-apa. Maka mari kita datang kepada Yesus dengan berbekalkan iman, harapan, dan kasih. Dalam kerendahan hati, mau terbuka dan melayani diri dengan total dan punya komitmen. Tuhan memberkati.